dan jaga kondisi baik-baik. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai ibadah anak kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Mari kita menyanyikan lagu Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa diberkati Tuhan ya. Nah, sebelum kita memulai cerita pada hari ini, yuk terlebih dahulu kita siapkan hati kita mau berdoa, kita mau sama-sama menghadap kepada Tuhan. Yuk duduknya yang rapi, ambil sikap doa yang betul. Yuk kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih berikan kepada kami semua kesempatan kehidupan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Kiranya kami bisa duduk tenang, duduk manis, dan kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Tema kita pada hari ini adalah rencana Tuhan. Sebelum kita memulai cerita tentang tokoh Alkitab, terlebih dahulu kakak akan menceritakan kalian tentang satu tokoh. Jadi tokoh ini namanya Timo, seperti yang digambar di samping ini ya. Halo, aku Timo. Timo ini seorang laki-laki, anak laki-laki kelas 3 SD. Nah, seperti kita semua, seperti kakak, seperti adik-adik juga, Timo juga punya keinginan. Ada yang tahu kira-kira Timo punya keinginan atau Timo punya rencana apa? Nah, Timo berencana atau Timo berkeinginan untuk membeli sepatu baru. Tapi karena kondisi keuangan orang tua Timo yang tidak memungkinkan, Timo tidak mungkin meminta sepatu baru kepada papa dan mamanya. Kemudian Timo meminta kepada papa dan mamanya tapi nggak sambil merengek ya. Timo cuma bilang gini, "Mah, Pah, sepertinya aku butuh sepatu baru. Sepatu yang lama sudah berlubang. Tapi kalau mama dan papa belum ada uang, gak apa-apa mah, Pah. Timo mungkin ini aja ya, tolong dibantu untuk ditempel sepatunya supaya Timo bisa pakai." Nah, terus mamanya bilang seperti ini ke Timo. "Timo, aduh maaf sekali, papa dan mama belum bisa membelikan Timo sepatu baru. Tapi Timo berdoa ya sama Tuhan. Timo terus berharap pada Tuhan. Semoga apa yang diinginkan Timo suatu saat bisa terkabul." Nah, terus karena Timo ini anak yang taat, Timo ini anak yang baik, kemudian Timo berdoa kepada Tuhan. Nah, terus kira-kira doanya langsung dijawab oleh Tuhan gak ya? Nah, ternyata setelah 5 bulan kemudian, tiba-tiba ada tetangga Timo yang datang ke rumah Timo. Jadi mengetuk-ngetuk pintu. Tok, tok, tok. "Timo." Nah, kemudian Timo keluar. "Ya, ada apa, Nek?" Terus neneknya bilang seperti ini. "Timo, ini sepatu cucu nenek. Seharusnya ukurannya sesuai dengan ukuranmu karena kaki cucu nenek kebesaran. Dicoba ya dipakai." Nah,
Terus habis itu Timo coba pakai, ternyata pas banget. Timo senang bukan main. Timo tanya ke neneknya, loh nek, jadi ini buat saya? Neneknya dengan sangat mantap bilang, udah Timo pakai aja, cucu nenek juga udah gak cukup sepatunya. Semoga Timo seneng ya. Timo, nenek pulang dulu, oke? Bye-bye. Nah, kemudian setelah pulang, neneknya pulang, Timo masuk ke dalam rumah dan Timo teriak sangat girang. Kemudian mamanya kaget. Loh, ada apa Timo? Kemudian Timo cerita, Mah, aku dapat sepatu baru. Langsung mamanya bilang, nah Timo lihat sendiri kan, Timo sudah sangat tekun berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa Timo. Timo harus bersyukur ya sama Tuhan. Nah, kemudian kira-kira nih, kalau adik-adik jadi Timo, sabar nggak ya harus menunggu keinginannya dijawab selama 5 bulan? Ayo, ya harus sabar ya, karena Tuhan kadang-kadang nggak langsung menjawab doa atau nggak langsung menjawab keinginan adik-adik. Nah, kita juga mau belajar lagi nih dari salah satu tokoh di Alkitab. Kalau tadi Timo harus menunggu 5 bulan ya. Nah, kayaknya kalau tokoh Alkitab yang satu ini menunggu lebih dari 5 bulan. Oke, kita ke slide selanjutnya. Jadi di sini ada seorang bapak-bapak bernama Yakub beserta anak-anaknya. Nah, tuh lihat. Itu baru sebagian anak-anaknya ya, lainnya nggak kelihatan di gambar. Nah, kemudian ada salah satu anak yang Pak Yakub ini sangat sayang. Ayo, namanya siapa? Depannya dia juga. Ya, betul, namanya Yusuf. Jadi, Yusuf ini sangat disayang oleh ayahnya. Tapi kira-kira kalau anak yang disayang itu seharusnya hidupnya nyaman ya teman-teman. Tapi tidak untuk Yusuf. Karena Yusuf sangat disayang oleh ayahnya, ternyata saudara-saudara Yusuf iri sama Yusuf. Terus yang lebih parah lagi, nih coba lihat tuh. Yang pertama, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Wah, bayangkan siapa coba yang mau dijual oleh saudara-saudaranya. Dijual itu berarti gak bisa ketemu sama saudara-saudaranya lagi loh teman-teman. Dia gak bisa menikmati fasilitas yang ada di rumah. Dia gak bisa bertemu dengan saudara-saudaranya. Pasti sedih ya. Dia juga gak bisa bertemu dengan ayahnya. Nah, gak cuma sampai di situ aja loh. Selain Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf juga dijadikan budak. Wah, ini lebih parah. Siapa coba? Dijual aja kita nggak mau ya, apalagi dijadikan budak. Ternyata nggak hanya sampai di situ aja loh teman-teman. Selain dijadikan budak, Yusuf juga dimasukkan ke dalam penjara. Ya ampun, coba nih kalau adik-adik jadi Yusuf, kira-kira kecewa nggak ya? Padahal Yusuf ini anak yang berbakti, anak yang baik. Tapi kenapa ya kok rasanya hidupnya itu penuh penderitaan, gak ada happy-happynya. Nah, bersyukurnya teman-teman, Yusuf ini sangat sadar bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu karena rencana Tuhan atau karena Tuhan punya rencana yang besar untuk Yusuf. Yusuf walaupun merasa penderitaannya itu berat, tapi Yusuf merasa bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Coba nih, adik-adik bayangkan, adik-adik adalah anak kesayangan misalnya seperti itu ya. Semua anak disayang sih, tapi ini pura-puranya sangat disayang gitu ya. Terus habis itu seharusnya seorang anak yang apalagi contoh ya, kan tadi Bapak Yakub itu berasal dari keluarga yang berkecukupan gitu ya. Seharusnya dia menikmati fasilitas yang nyaman, paling tidak dia berkumpul bersama dengan saudara-saudara dan juga keluarganya. Tapi tadi ya, yang pertama Yusuf diapakan? Ayo diapain tadi yang pertama? Ya, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Selain dijual, Yusuf dijadikan budak. Selain itu, Yusuf diapain lagi? Dimasukkan ke dalam penjara. Wah, gak enak semua ya teman-teman. Tapi ternyata Yusuf ini sangat taat. Jadi walaupun berbagai persoalan, dia tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat dirinya. Nah, tapi ternyata memang betul teman-teman, Tuhan punya rencana yang besar buat Yusuf.
Dan Yusuf ini mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi, nah, setelah tahun-tahun penderitaan, gak cuma setahun 2 tahun loh itu teman-teman, lama sekali. Setelah bertahun-tahun penderitaan, akhirnya Yusuf menjadi apa itu? Menjadi penguasa Mesir. Wah, terima kasih Tuhan. Jadi ternyata di balik penderitaan Yusuf, Tuhan punya rencana yang besar. Rencana yang pertama, Yusuf menjadi penguasa Mesir. Kemudian kira-kira Tuhan Allah punya rencana apa lagi ya buat Yusuf? Tuh, gak sampai di situ aja. Tuhan Allah akhirnya mengizinkan Yusuf bertemu dengan ayahnya kembali. Wah, ini seneng banget ya. Coba kita bayangkan, kita sudah lama banget gak bertemu orang yang kita kasihi. Kemudian akhirnya bertemu juga. Pasti seneng sekali ya rasanya. Nah, selain itu, ternyata rencana Tuhan yang lebih besar lainnya adalah, nah, seperti gambar di samping ini, Yusuf menyelamatkan keturunan Israel dari bahaya kelaparan. Wah, ini kalau bukan karena rencana Tuhan, gak bisa loh adik-adik. Jadi, nah, waktu itu terjadi kelaparan hebat di seluruh negeri. Tapi karena Tuhan beserta dengan Yusuf, dan Yusuf senantiasa percaya, senantiasa setia dan mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, Yusuf menjadi berhikmat, dan dia juga ketika yang lain tidak memiliki gandum, Yusuf malah punya gandum banyak sekali. Bahkan dia bisa menyelamatkan orang-orang dari kelaparan. Wah, luar biasa ya ternyata rencana Tuhan. Walaupun awalnya terlihat berat, walaupun awalnya terlihat sangat menderita, ternyata di balik itu Tuhan punya rencana yang sangat besar buat Yusuf. Nah, terima kasih Pak Yusuf. Coba bayangkan, kalau tadi Pak Yusuf ngeyel ketika dia mengalami penderitaan, dia terus menggerutu sama Tuhan, terus dia nggak mau, dia nggak setia sama Tuhan. Bayangkan kira-kira rencana besarnya Tuhan terjadi nggak ya? Bisa jadi nggak terjadi loh adik-adik. Bisa jadi orang-orang semua bisa lebih banyak lagi yang mati kelaparan. Tapi bersyukurnya karena Yusuf seorang yang setia kepada janji Tuhan, dia percaya bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih besar, makanya Yusuf nurut-nurut aja. Walaupun terlihat sulit, tapi Yusuf yakin Tuhan Allah senantiasa menyertai dia. Nah, kita juga mau baca nih satu ayat bagus banget, sesuai banget dengan tema kita hari ini. Yuk kita baca sama-sama. Ayatnya diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ayatnya luar biasa sekali ya adik-adik. Kemudian dari Timo dan dari Yusuf kita belajar apa? Ya, jadi kita belajar bahwa rencana Tuhan itu kadang-kadang memang tidak kita mengerti. Kita nggak bisa loh langsung tahu apa itu rencana Tuhan buat kita. Tapi yang terpenting ada 3 hal nih. Yang pertama, kita harus sabar. Sabar ya, istilahnya seperti tadi Timo. Ketika dia pengen sesuatu, dia nggak langsung loh sehari 2 hari dijawab sepatu dibeliin. Enggak, dia harus menunggu 5 bulan. Terus kemudian seperti Yusuf tadi, Yusuf untuk menjadi penguasa Mesir, apakah saat itu juga dia menjadi penguasa Mesir? Enggak kan, dia dari kecil harus dijual dulu, kemudian dijadikan budak, dimasukkan ke dalam penjara. Setelah itu tahun-tahun setelahnya, baru dia menjadi penguasa Mesir. Jadi kita harus tetap sabar terhadap rencana Tuhan. Kemudian yang kedua, kita juga harus ikhlas menerima. Jadi misal saat ini kita mengalami kesulitan, mengalami permasalahan, kita harus ikhlas menerima dan tetap bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, nah ini juga yang terpenting, yaitu kita tekun menjalani rencana Tuhan. Nah, kadang-kadang seperti yang kakak bilang ya, kakak punya rencana, adik-adik punya rencana, tapi terlebih dari itu, Tuhan punya rencana yang besar buat kakak dan juga buat adik-adik. Jadi kalau misal adik-adik pengen sesuatu dan gak kesampaian, tenang, tunggu dulu. Ketika
adik-adik meminta kepada Tuhan, jawabannya itu ada 3 loh. Yang pertama jawabannya ya. Jadi adik-adik minta saat itu Tuhan mengabulkan. Nah itu berarti apa yang adik-adik minta sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Yang kedua, Tuhan bisa aja bilang tunggu. Nah, tunggu ini misal contoh seperti tadi, harus menunggu 5 bulan, 10 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kita nggak tahu. Nah, tapi ada juga loh jawaban yang ketiga, yaitu tidak jawabannya. Ketika kita minta ke Tuhan kok nggak kunjung dikabulkan, nah mungkin bisa jadi Tuhan melihat bahwa ya betul, Tuhan punya rencana yang lebih besar buat adik-adik. Tuhan melihat bahwa itu kurang baik buat adik-adik. Jadi Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Jadi adik-adik harus tetap bersemangat, adik-adik gak boleh putus asa, dan tetap harus tekun dan percaya kepada rencana Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang sangat besar buat adik-adik semua. Gitu ya, jadi adik-adik tetap harus bersemangat dan bersukacita, sabar, ikhlas menerima apa yang saat ini sedang adik-adik alami. Oke, ceritanya sampai di situ dulu. Setelah mendengarkan cerita ini, semoga adik-adik terus mengucap syukur dengan apa yang adik-adik punya. Oke, kita mau berdoa penutup. Yuk duduk yang rapi lagi, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Tuhan, ajar kami untuk bisa senantiasa sabar dan tekun, percaya kepada rencana Tuhan yang begitu besar buat kami. Ajar kami untuk terus senantiasa bergantung hanya pada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. Dan untuk terakhir, mari kita nyanyikan lagu bersama-sama untuk menutup persekutuan anak pada hari ini. Kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus.